Rajin, Suter Yudit, Pak Darmaji, dan Bruder. Oke. Terima kasih pada Pak Markus yang telah mengundang kami. Senang sekali bisa berada di sini. Saya ingin tanya, Bapak Ibu sudah sarapan? Sudah ngopi? Sudah Pak. Belum. Baik. Sudah, ngopinya yang belum. Baik. Pak Markus, kita ada waktu sampai jam berapa? Boleh kita lihat susunan acara di slide yang ada? Baik. Oh, bentar ya. Halaman berikutnya. Saya share. Bentar ya. Bentar, Pak. Baik. Ini saya anu dulu ya. Dimatikan, diganti aja. Ya. Baik. Suster, Bapak Ibu, sambil menunggu, kita ada 3 tata tertib. Pertama, selama webinar mohon di-mute. Jika ada pertanyaan, boleh raise hand atau ditulis di chat ya. Terima kasih. Silahkan Pak Markus, mohon dijelaskan. Baik, acara kita sudah kita mulai ya. Dari intro sudah selesai sampai pada topik utama. Kita akan sesi Mas Tony sampai 9.30 ya. Kemudian kalau ada waktu nanti bisa tanya jawab 1-2 pertanyaan Mas Tony menjelang break. Kemudian kita break 10 menit sampai 9.40 kita sambung kembali topik Service Excellence for School. Lalu di 10.15 sampai 10.30 15 menit kita tanya jawab dan nanti kita akan mendengarkan lebih lanjut tentang program Service Excellence bagaimana mengaplikasikan di sekolah kita masing-masing. Demikian Mas Tony. Baik. Susunan acaranya. Ya. Mewakili peserta, apakah materi bisa di-share nantinya Pak Markus? Baik, akan kita share. Iya, setelah kita edit. Silakan ya. Berikutnya. Next. Nah, ada 4 hal yang mau kita bahas hari ini, Bapak Ibu Suster. Pertama, apa tantangan dunia pendidikan saat ini? Kedua, mengapa sekolah Anda membutuhkan service excellence? Ketiga, bagaimana mewujudkan standar pelayanan di sekolah? Dan keempat, kompetensi apa yang dibutuhkan untuk service excellence? Nah, Pak Markus, Bapak Ibu, saya tidak akan memberi ceramah, tapi kita harapkan ada masukan dari Bapak Ibu karena kami sungguh ingin mendengar situasi sekolah di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan seterusnya. Berikutnya. Nah, kebetulan orang tua kami itu mantan diplomat. Jadi sejak TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah, kami sebagian di Indonesia dan sebagian di luar negeri. Di mana kalau SMA waktu itu saya dikirim ke Mount Hermon School, Darjeeling, India, dengan kurikulum luar negeri. Kemudian melanjutkan kuliah manajemen perhotelan di Inggris, sekaligus memperdalam bahasa Inggris. Jadi saya beruntung ada pandangan bagaimana sistem pendidikan di luar negeri. Terima kasih. Berikutnya. Nah, mari kita belajar geografi ya, Suster, Bapak, Ibu. Sampai usia 4 tahun kami tinggal di Brazil. Ibu kotanya apa? Rio de Janeiro. Saya sempat TK, Taman Kanak-Kanak. Berikutnya kami ke Afrika, Ethiopia. Ibu kotanya apa? Addis Ababa. Saya sempat SD dan SMP. Saya beruntung saya loncat kelas 6 dari kelas 5 langsung ke SMP. Di luar itu memungkinkan.
Kemudian kami ke Bangladesh, tapi saya sekolah di India di pegunungan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Darjeeling Tea, nah kami sekolah di sana, kurikulumnya internasional, sehingga saya bisa kuliah di Inggris, saya ambil perhotelan. Tapi saya juga sempat SD, SMP di Tarakanita, dan SMA Pangudi Luhur. Terima kasih Pak Markus. Nah, izinkan kami share sedikit pengalaman kerja karena ini nanti menjadi studi kasus. 10 tahun pertama kami kerja di sebuah hotel bintang 5, dulu namanya Hilton, sekarang The Sultan. Mulai dari bawah, pelayan restoran, pemasaran, dan terakhir di SDM sebagai asisten training manager. Nah, di situ saya banyak belajar tentang aplikasi service excellence. Berikutnya. Nah, pada usia muda, saya dapat tawaran pindah ke Bali. Bapak Ibu tahu banyak hotel buka waktu itu. Kami diterima awalnya sebagai training manager, kemudian director HRD. Dan tahun berikutnya, Pak Markus, slide, kami menangani 2 hotel. Di sebelahnya ada Bali International Convention Center dan Nusa Indah yang sekarang jadi Westin. Slide berikutnya. Sehingga kalau hotel pertama karyawannya 500, yang kedua 700, jadi total 1.300. Nah, bagaimana mengubah mindset mereka agar mendukung service excellence? Itu menjadi bahan pembicaraan kita. Oke, berikutnya. Nah, ini dia Nusa Indah. Sekarang rebranding jadi Westin, bagian dari Marriott Hotel. Berikutnya. Nah, ini lobbynya. Oke, berikutnya. Baik. Nah, waktu kami di Bali, kami juga dikirim ke Papua, membangun Hotel Sheraton di Timika. Pertanyaannya, bagaimana melatih orang Papua yang notabene dari gunung, dari hutan, untuk memberikan service excellence. Oke, berikutnya. Kami juga sempat 3 bulan ke Surabaya membuka hotel yang melamar 8.000 orang, padahal kami hanya butuh 500. Nah, bagaimana melatih mereka service excellence? Itu juga akan kami bagi. Berikutnya. Kemudian dari Bali kami kembali ke Jakarta jadi konsultan di Business Dynamic. Nah, kami banyak melayani berbagai perusahaan di Indonesia. Sehingga berikutnya 25 tahun yang lalu kami mendirikan TSA, Tony Sarjono and Associates. Klien kami banyak, tapi saya punya passion membantu sekolah-sekolah ya Pak Markus. Awalnya kami membantu MPK, Majelis Pendidikan Katolik KAJ. Jadi setiap tahun almarhum Ibu Luz Holdenhoff, kalau ada yang kenal, beliau rajin mengundang sekolah-sekolah ke katedral. Nah, kami sering mendampingi. Ada juga PAPKI, Perkumpulan Akademi dan Politeknik Katolik Indonesia. Mereka juga beberapa kali mengadakan pertemuan nasional. Lalu tentu Bapak Ibu pernah dengar Atmajaya, Ukrida, Penabur, dan beberapa sekolah-sekolah lain. Mereka juga mengadakan service excellence dan berbagai program yang lain. Jadi service excellence bukan hanya kita, tapi semua sekolah, kampus membutuhkannya, ya Pak Markus. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah ciptaan Pak Markus. Pak Markus, bisa tolong dijelaskan apa ini segitiganya? Monggo. Oh ya, baik. Ya. Nah, jadi seringkali sekolah ya di era sekarang itu berbeda dengan era yang dulu. Kalau era yang dulu, seringkali yang diutamakan adalah sekolah-sekolah itu pendidikan karakter dan kualitas pembelajaran. Tapi di era sekarang, begitu banyak lembaga jasa pendidikan dan persaingan begitu ketat. Sehingga kalau kita tidak mengenalkan sekolah dengan cara marketing dan branding, maka sekolah kita tidak akan dikenal. Dan kemudian
didukung oleh kualitas servis. Supaya apa? Supaya ada kepuasan dari siswa dan wali murid. Nah, tiga hal ini atau kita sebutnya trilogi ini sangat berperan dan menjadi pilar sekolah unggul atau sekolah berkualitas. Begitu Mas Tony, Ya, gambaran garis besarnya. terima kasih Pak Markus. Kebetulan Pak Markus, Pak Fidelis, dan saya itu tergabung dalam ICFC, Indonesian Catholic Facilitator Community. Selama pandemi, kami membantu beberapa sekolah ya Pak Markus, Pak Iya. Fidelis, untuk branding, marketing service. Nah, saya senang bahwa selama tahun ini Pak Markus dan tim sudah fokus untuk membantu banyak sekolah-sekolah. Bagaimana kalau kita tepuk tangan ya untuk tim Pak Markus, luar biasa ya. Oke, berikutnya Pak Markus. Nah, pertanyaan kita Bapak Ibu Suster ada 4. Apa tantangan utama dunia pendidikan saat ini? Baik di Jakarta maupun di daerah-daerah. Ya. Kedua, mengapa sekolah membutuhkan service excellence? Apakah suster, bruder, Bapak Ibu melihat ini penting? Kalau kita sepakat dibutuhkan, bagaimana mewujudkan service excellence? Dan terakhir, kompetensi SDM apa yang dibutuhkan? Oke, berikutnya. Nah, ini dia. Tentu Bapak Ibu sudah paham, ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Pertama, persaingan sekolah itu sangat-sangat kompetitif, baik yang di Indonesia maupun di negara-negara lain ya, karena jumlah orang muda yang mau sekolah semakin banyak, pilihan juga semakin banyak, tapi di daerah sekolahnya sangat-sangat terbatas ya, Pak Markus. Kedua, aksesibilitas dan kesenjangan pendidikan. Kalau saya keliling Indonesia, di luar training, saya keliling, saya lihat sekolah-sekolah banyak yang memprihatinkan. Ketiga, teknologi dan transformasi digital. Selama 2 tahun, Pak Markus, Pak Fidelis, dan kami memberi webinar kepada sejumlah sekolah. Sering webinarnya terputus karena hujan, sulit masuk, dan sebagainya. Kita bisa bayangkan kendalanya di daerah. Berikutnya, apakah kualitas pendidikan dan kurikulum masih relevan? Kebetulan kami aktif di asosiasi HRD, training manager, berbagai perusahaan. Kami prihatin kenapa kebutuhan di lapangan tidak bisa diantisipasi oleh dunia pendidikan. Berikutnya, pentingnya pendidikan inklusif dan keadilan. Artinya kita menghargai ya semua gender atau agama dan sebagainya. Tantangan berikutnya adalah finansial dan keberlanjutan. Dari pengalaman selama webinar, kami lihat sekolah-sekolah yang di daerah itu anggaran sangat terbatas, namun bukan menjadi kendala. Bagaimana kita bisa mensiasati? Dan Bapak Ibu, bagi saya, karena saya mendampingi banyak klien dari perusahaan, pertanyaannya, sejauh mana persiapan kita untuk mendidik anak agar masuk ke dunia kerja? Baik, kita lihat berikutnya. Nah, ini beberapa catatan, tidak saya baca, tapi kita bisa share ya. Kenapa persaingan sekolah menjadi kompetitif? Pertama, kualitas pendidikan beragam, permintaan melebihi kapasitas, daya saing, dan kita juga bersaing secara global. Pak Markus, Bapak Ibu, kami tinggal di BSD, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, di mana ada beberapa international school, BINUS International School, tapi ada juga sekolah-sekolah penabur, Santa Ursula. Nah, ini saingannya sangat-sangat ketat. Oke, di mana satu sekolah tiap pagi itu ada sekitar 1.500 kendaraan, berarti ada 2.000 sampai 3.000 murid. Nah, itu dia peluang bisnis kita. Berikutnya. Nah, ternyata masih banyak daerah yang menghadapi kesenjangan aksesibilitas. Maka kami ingin tahu kalau di daerah bagaimana Bapak Ibu
Apa kendalanya? Kami ingin mendengarkan. Berikutnya, ya, teknologi dan transformasi digital. Selama 2 tahun, sekolah tutup, semuanya online. Nah, kami lihat di kampung sekitarnya, anak itu pagi, siang, sore, malam bermain. Nah, kapan mereka belajar ya? Itu jadi tanda tanya. Beruntung kita sudah kembali ke normal. Berikutnya, nah, ini menjadi tantangan kita bersama sejauh mana kualitas pendidikan dan kurikulum masih relevan, khusus di dunia pariwisata, Pak Markus, Pak Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pariwisata sudah ke Australia studi banding. Kami sudah mengirim banyak dosen guru ke negara tetangga. Saat ini banyak kampus sedang memperbaiki kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri. Tapi maaf Pak Markus, Bapak Ibu, masih banyak dosen pengajar yang mengajar pariwisata tapi belum pernah kerja di hotel, belum tahu rasanya masuk dapur dan lain-lainnya. Jadi ini tantangan kita ya. Oke. Berikutnya. Nah, tentu kita ingin memberikan pendidikan yang mencakup dan bisa mengatasi kesenjangan ya. Jadi kita terima berbagai gender, etnis, agama maupun yang mengalami disabilitas walaupun ada sekolahnya secara khusus. Berikutnya. Nah, yang menjadi tantangan kita ada kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan ke abad 21 seperti kreativitas, problem solving, keterampilan digital, pemikiran kritis, dan kolaborasi. Ini yang dibutuhkan oleh dunia industri. Kapan-kapan kita perlu mengundang mereka ya Pak Markus untuk berbagi pengalaman. Berikutnya. Nah, sekarang dari trilogi itu Pak Markus dan tim sudah membahas branding, marketing. Mari kita melihat aspek service di pagi ini. Berikutnya. Saya ingin bertanya, Bapak Ibu, mengapa sekolah Anda membutuhkan service excellence? Bolehkah kita break, Pak Markus? Kita minta peserta untuk menulis di chat atau raise hand. Baik. Ya, silakan. Mari, Pak Markus. Silakan. Baik, Suster, Bruder, Bapak, Ibu. Silakan. Kalau ada pertanyaan, ada respon, tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Tony, terutama terkait dengan sekolah Bapak Ibu ya, silakan. Atau raise hand bisa. Ada Bapak Ibu? Baik, beberapa sudah menulis di chat. Ya. Mengapa kita butuh service excellence? Pak Markus, mohon dibaca. Ya, yang di chat sebentar. Meningkatkan pelayanan ya dari Bruder ini ya. Kemudian terjadi karena persaingan sekolah semakin ketat. Lalu kepuasan pelanggan, lalu karena pelanggan semakin bersaing juga. Jadi itu jawabannya Mas Tony tentang mengapa perlu service excellence di sekolah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Betul, kita perlu meningkatkan pelayanan, memberi servis yang lebih baik, itu membantu branding dan sebagainya ya. Sebenarnya banyak sekali. Mari kita lihat di slide berikutnya, Pak Markus. Baik, sebentar. Ya, slide 28. 28 ya. Ya, 28. Baik. Oke. Full page. Nah,
halaman. Nah, Bapak Ibu, Suster, betul. Service excellence itu salah satu faktor kunci dalam memberikan pengalaman pendidikan yang berkualitas kepada siswa, orang tua, dan masyarakat. Dan juga merupakan pendekatan untuk memberikan pelayanan yang luar biasa. Bapak Ibu, pengalaman kami di luar negeri, sekolah di Brazil, Ethiopia, India, saya melihat mulai dari kepala sekolah, guru, semua memberikan pelayanan sepenuh hati. Banyak guru-guru dari seluruh dunia mau ke India, tinggal di pegunungan, dalam keadaan terbatas, untuk apa? Mendidik anak-anak dari berbagai negara. Oh, luar biasa perjuangan mereka. Termasuk di Afrika, Ethiopia, bruder-bruder datang dari Amerika untuk mendidik putra-putri Afrika yang setelah perang mereka harus keluar dari negaranya tapi bisa kuliah di luar negeri. Dan saya terhubung dengan teman-teman dari Afrika, dari India, dan mereka selalu bilang jempol untuk sekolah-sekolah mereka, kepala sekolah dan guru. Oh, ternyata kepala sekolah, guru pendidik yang baik, yang ramah, itu diingat dan disayang dan masih menjadi bahan pembicaraan setelah 30 tahun berikutnya. Pak Markus, silahkan berikutnya. Nah, apa manfaatnya service excellence, Suster, Bapak, Ibu? Ada beberapa. Pertama, meningkatkan kepuasan siswa. Ya, karena sekarang anak itu lebih banyak akses ya Pak Markus ke dunia digital. Mereka bisa buka YouTube, internet, mereka tahu apa di sekitarnya. Kita juga ingin meningkatkan reputasi sekolah, karena kita bersaing dengan banyak sekolah di sekitar kita. Ketiga, kita ingin melibatkan orang tua, karena orang tua punya pilihan ya, mengirim mereka ke sekolah kita atau ke sekolah yang lain. Kita harapkan dengan adanya service, loyalitas siswa orang tua meningkat. Jadi tidak hanya SD, tapi SMP dan SMA. Nah, ini dia yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di sekitar kami, seperti Santa Ursula, Penabur, Binus International School, dan lain-lainnya. Mereka berangkul dari TK sampai SMA. Dan terakhir, kita harapkan service bisa memperkuat hubungan dengan masyarakat. Nanti di akhir sesi kita ada studi kasus yang menarik ya Pak Markus, tapi setelah yang berikut ini. Oke, berikutnya. Ya, jika saya masih ingat ketika saya SD, SMP, tiap pulang sekolah Bapak Ibu selalu tanya bagaimana sekolahnya, how is school today? Dan saya akan cerita dengan penuh semangat. Ketika saya di India, tentu saya tidak bisa telepon tiap hari, belum ada WA. Tapi saya setiap minggu tulis surat ke orang tua, kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi orang tua tahu persis apa yang kami lakukan. Walaupun saya 3-6 bulan di negara tetangga. Oke. Berikutnya. Reputasi sekolah. Nah, ini dia ya. Saya lihat sekolah-sekolah yang bagus, ketika anak dewasa menikah punya anak, mereka akan merekomendasikan bahkan mengirim anaknya ke sekolah-sekolah tersebut. Jadi service excellence meningkatkan citra sekolah dan daya tarik. Berikutnya. Dan kita ingin orang tua terlibat, maka saya melihat, oh orang tua sekarang itu full perhatian bagi anak, tidak hanya kirim sekolah, tapi ingin tahu anaknya belajar apa, ujiannya kapan, kesulitannya apa. Oh, orang tua sangat-sangat care zaman sekarang. Mungkin karena biayanya besar ya, Pak Markus. Berikutnya. Nah, termasuk hubungan dengan masyarakat sekitarnya, karena sekolah butuh ya dukungan dari berbagai elemen di sekitar sekolah. Oke, berikutnya.
Nah, Pak Markus, Bapak Ibu izinkan kami, kita break jam berapa nanti kira-kira Pak Markus? 9.30 Mas Tony. Oke. Kami ingin untuk membuka diskusi mengajak Bapak Ibu ke Surabaya. Coba Pak Markus yang dari Surabaya raise hand ya, atau Silakan Bapak Ibu kasih suster yang dari tanda. Surabaya. Silahkan, siapa yang dari Surabaya, Jawa Timur? Oke, ada beberapa ya. Tidak banyak. Nur Ali, Vincentia, oh hanya 2 ya yang dari Surabaya. Sriwinarti, nah oke beberapa, baik. Muawanah, nah saya mau tanya, Nur Ali, Bu Vincentia, Bu Muawanah, apakah ibu-ibu sudah pernah jalan-jalan ke Surabaya International School? Pak Markus, mari kita ajak mereka jalan-jalan. Slide berikutnya. Oke. Nah, dalam kunjungan kerja kami ke berbagai daerah, kami ada klien di Surabaya. Ternyata 2 anaknya sekolah di Surabaya International School. Waktu itu masih SD. Terus yang mengantar itu omanya. Kebetulan omanya itu direktur HRD, teman saya, maka beliau mengatakan, Pak Tony, yuk kita nganter cucu-cucu ke sekolah. Kami berangkat jam 6 pagi ke sekolah. Wow, ternyata di Citraland Surabaya ada sebuah international school yang selama ini pernah menerima murid dari 25 negara atau lebih. Yang menarik, mereka mengalami pola pikir internasional dan dinamis, dan sekolah sangat-sangat suportif. Oke, berikutnya. Ketika saya datang, saya langsung izin minta kesempatan keliling, melihat ruang belajar, perpustakaan, loker, kamar mandi. Bagus sekali. Mereka ada 3 laboratorium sains, laboratorium komputer, ruang kelas yang besar, gymnasium, ada kolam renang, ruang seni, dan ruang seramik. Oke, berikutnya. Ada juga kantin dengan makanan yang bergizi. Lalu ada teater kecil di mana mereka bisa menyelenggarakan drama, dan yang paling saya salut adalah perpustakaan dengan 30 judul buku. Wah, saya betah tuh kalau seharian di situ ya Pak Markus. 30.000. Berikutnya. Nah, ternyata mereka fokus pada kurikulum internasional supaya anak sejak kecil itu kreatif, inovatif, mandiri, kritis, dan ketika lulus bisa sekolah di berbagai sekolah-sekolah internasional. Dan anak yang usia kelas 12 itu setelah lulus sudah diterima di Singapura. Jadi dengan begitu mudah diterima di kampus-kampus luar negeri. Oke, itu pendidikannya. Kita lihat berikutnya, Pak Markus. Ini adalah halaman ya dari samping. Kita lihat lagi berikutnya. Ini perpustakaannya sangat luas. Oke, berikutnya. Ini bagian sisi lain dari perpustakaan. Ada lagi. Nah, ini kelas-kelasnya. Mereka membawa gadget, laptop, dan sebagainya. Berikutnya. Ini kelasnya, gurunya multinasional. Satu lagi. Ini ruang-ruang loker, sangat bersih. Dan satu lagi. Perpustakaan untuk anak-anak SD nampaknya. Satu lagi. Nah, Bapak Ibu, apa yang membuat saya terkesan? Ketika kami datang pagi hari, saya melihat kepala sekolah ada di pintu gerbang. Menyapa, menyambut setiap murid yang datang, diantar orang tua, atau sopir, atau babysitter. Kepala sekolah mengatakan, good morning, how are you today? Loh,
Kalau itu orang tua nggak apa-apa, tapi kalau itu driver, babysitter, kan berarti beliau menyapa mereka. Nggak apa-apa, itu dia lakukan setiap hari. Lalu wakil kepala sekolahnya kemana Pak Markus? Keliling sekolah, ngangkat sampah. Saya kaget. Kan mereka sudah ada ISS, International Service Cleaning Service, yang sangat mahal. Tetap dia keliling ngangkat sampah. Terus guru-gurunya ada di pintu, menyalami setiap murid, menyapa dengan nama. Oh, bayangkan kita sekolah di mana kepala sekolah menyapa, wakil kepala sekolah keliling, dan guru menyapa dengan nama. Sehingga kita masuk, itu semangatnya luar biasa. Maka Pak Markus, nanti kalau saya ke Surabaya, kita jalan-jalan lagi ya, lihat ini. Oke. Ini contoh kepedulian, ya. Saya tidak bicara mengenai gedung, fasilitas, oke. Yang saya bicarakan adalah sentuhan manusiawi. Kok ada orang asing yang mau menyapa supir, pembantu, babysitter, dan anak-anak yang datang. Karena mereka adalah customer, mereka lah yang perlu disentuh. Oke. Berikutnya Pak Markus. Nah, pertanyaannya sekarang Suster, Bapak Ibu, bagaimana mewujudkan standar pelayanan di sekolah? Bolehkah kita diskusi Pak Markus? Kita minta masukan dari peserta. Silakan. Baik, silakan. Ada yang resen rupanya Mas Tony. Ada 2 yang ingin disampaikan ini mungkin pertanyaan. Pertama Ibu Muawanah ya dan Bapak Nur Ali. Boleh? Bisa Mas Tony ya? Kita Baik, Ibu. persilahkan mereka. Silakan Ibu menyampaikan apa yang mau ditanyakan. Di-unmute dulu. Di-unmute dulu Ibu. Ya, apunten Bapak. Ini tadi ditanya siapa yang berasal dari Surabaya ya. Kami memang dari SD salah satu. Terkait untuk ini memang kan ada berbagai macam ya Pak. Jadi, kalau di sekolah kami beda, kalau di sekolah internasional kan kita sudah tahu sendiri ya Pak. Cuma di sekolah kami memang dari berbagai macam latar belakang dan budaya, terutama kita yang di sini tuh banyak yang dari Madura, terutama, dan orang Arab. Kadang kita ada sedikit kendala untuk anak-anak yang kurang bisa ya memahami untuk bahasanya atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah disampaikan. Yang kami tanyakan untuk ini, untuk memberikan pemahaman kepada wali murid tentang apa-apa yang sudah kami terapkan di sini, terutama ngapunten, barangkali ada wali murid yang latar belakang untuk ini pemahamannya itu agak-agak sulit untuk menerima gitu. Gimana Bapak? Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Mohon maaf yang lebihnya. Baik, Baik. Ibu. Pak Markus izin ya. Ya, silakan. Ya. Ibu Muawanah, pertanyaan Ibu kan berarti tentang pentingnya cross-cultural awareness, pemahaman lintas budaya. Nah, inilah kekuatan kita di Indonesia sebenarnya Pak Markus. Ketika saya ke Papua buka hotel, 3 bulan sebelumnya saya studi perpustakaan, saya pelajari buku-buku, tulisan para misionaris. Saya minta teman-teman di UGM mencari buku-buku bagaimana memahami pola pikir manusia Papua. Ketika saya ke Padang, Sumatera Barat, saya mempelajari budaya mereka. Kalau saya ke Bali minggu lalu, saya menggunakan bahasa Bali, saya bawa kostum Bali. Sebagai contoh, kalau saya di Bali, saya seperti ini, Pak Markus. Nah, ya. Hal sekecil ini dan tangan seperti ini membuat orang Bali
tenang, nyaman. Terus saya mulai dengan Om Swastiastu, ken kabare, hal yang sangat sederhana, lalu kita masuk dalam pelajaran. Maka Bapak Ibu, mari kita belajar budaya anak-anak. Tentu mereka harus paham budaya Indonesia, tapi kita dulu yang masuk ke mereka agar paham mindset mereka ya. Nah, ini wali murid dan guru perlu, karena mau nggak mau mereka pelanggan kita ya Pak Markus ya. Betul, Oke. ya Mas Doni. Ya. Terima kasih Ibu. Gitu Berikutnya Ibu Terima kasih ya. Bapak. Ya, terima Baik, kasih. terima kasih. Berikutnya Pak Markus. Berikutnya dari Bapak Nur Ali. Bapak Ya. Nur Ali, silakan. Terima kasih, Pak Markus. Sekolah kami kalau dibanding dengan sekolah internasional school tadi, terkait sarana dan prasarana jauh, Bapak. Kita sarana dan prasarananya terbatas. Nah, terus apa yang harus bisa kita lakukan agar siswa dan orang tua wali murid itu merasa puas dengan sekolah kami? Begitu mungkin Bapak pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Baik Pak Markus, izin. Silakan. Ya. Tadi saya mengajak Bapak Ibu melihat Surabaya International School bukan hanya fasilitas, tapi kesediaan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru untuk turun ke bawah. Nah, Bapak Ibu, saya kan juga pernah sekolah di Tarakanita ya, Pak Markus, SD, SMP. Saya pernah di Pangudi Luhur, dan saya sering lihat sekolah-sekolah Katolik di sekitar kita, Santa Ursula. Nomor 1 itu kebersihan, itu dijaga. Nomor 2, disiplin. Nomor 3, tanggung jawab. Oke. Tapi kan pertanyaannya, Pak, bagaimana dengan fasilitas? Oke, Pak Markus, waktu pandemi, kita kan pernah mengadakan webinar dengan sekolah-sekolah di luar Jawa. Ada sebuah sekolah di Atambua. Susternya mengatakan, wah Pak Tony, ini atapnya mau roboh. Gimana ya? Wah Pak Tony, kami butuh bangku, kursi. Lalu suster kepala sekolah keliling ke orang tua, ngajak mereka lihat sekolah. Lalu ada kontraktor yang melihat, wah ini atapnya mau rubuh. Lalu dia tergerak hatinya untuk membetulkan genteng yang bocor. Ada orang tua lainnya yang tergerak melihat kursi, meja rusak, lalu mereka membantu. Artinya susternya tidak pasang iklan, tidak buat di social media, tapi pendekatan dengan orang tua, tokoh-tokoh untuk membantu meningkatkan. Nah, itu salah satunya. Tapi yang utama Pak Markus adalah kebersihannya. Itu kan tidak butuh biaya yang besar, buang sampah pada tempatnya. Lalu kalau murid membersihkan kelas, buang sampah, kita memberi apa? Pujian. Itu yang akan membekas. Bahkan Pak Markus, kalau saya training di hotel berbintang 5, saya datang 1 jam sebelumnya membersihkan ruangan. Ketika kita selesai, Bapak Ibu, saya minta semua peserta, ayo buang sampah, singkirkan gelas, piring kotor, lipat taplak meja. Jadi ketika kami keluar, ruangan sudah bersih. Jadi saya mengajak semua peserta seminar membersihkan ruangan. Pimpinannya kaget. Saya bilang itu cara mereka untuk menumbuhkan rasa memiliki ya, Pak Markus ya. Soalnya banyak sekali kita makan di McDonald, KFC, orang tua anak makan terus ditinggal ya. Sampah ditinggal. Saya kaget, oh ini budaya Indonesia begini ya. Habis makan tinggal gelas kotor. Budaya asing tidak. Coba perhatikan, orang tua beserta anak akan membuang sampah ke tempat sampah sehingga mejanya bersih untuk tamu berikutnya. Ini hal yang kecil ya Pak Markus ya. Silahkan. Ada 2 lagi nih Pak Markus. Baik, masih menerima pertanyaan ya Mas Tony ya. Iya, boleh. Persilakan
Ibu Sri Winarti dari SMPK Stella Maris, betul Ibu ya? Betul Bapak, selamat siang. Selamat siang, silakan Ibu, pertanyaan singkat, jelas. Iya, terima kasih. Kami tadi sudah melihat dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Tony ya, mengenai sekolah internasional. Nah, di sekolah kami sebenarnya untuk lintas budaya itu sudah mencoba berusaha ya. Kami menerima anak-anak Papua, kemudian anak-anak dari wilayah-wilayah lain gitu. Cuma pertanyaan saya untuk sekolah internasional tadi, selain dari bidang bahasa, bidang apa sajakah yang perlu dipersiapkan untuk hal itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri Winarti. Senang sekali mendengar bahwa Ibu juga menerima siswa-siswi dari berbagai daerah. Betul, untuk pemahaman lintas budaya salah satunya adalah bahasa. Nah, yang kedua adalah kultur, mindset, pola pikir. Saya terkesan dengan kepala sekolah di sebuah sekolah di Atambua, Pak Markus. Kalau sore hari dia naik sepeda keliling ke 2-3 orang tua, permisi, boleh minta teh, boleh minta kopi. Dia lihat, oh ini situasi kondisi rumahnya kurang bersih, ekonominya minim. Nah, pendekatan itu membuat suster, kepala sekolah, dan guru-guru paham bahwa murid kita beragam, maka kitalah yang mempelajari tentang situasi. Jadi bukan dari buku ya Pak Markus, ya, tapi langsung kunjungan ke rumah, lalu kita diskusikan dengan guru-guru gimana ya ngajak anak-anak biar bersih, senyum, salam, buang sampah, sopan. Nah, untuk itu butuh kesabaran ya. Terima kasih Bu Sri. Berikutnya Terima Pak kasih Markus. Terima kasih Bu Sri. Baik. Ya, berikutnya dari Suster Ines, ini dari ujung timur ini. Suster Ines silakan dari Banyuwangi. Terima kasih Pak Markus dan Pak Tony. Saya sangat salut sekali ya dengan pemaparan dari pengalaman Pak Tony dari keliling dari sekolah-sekolah internasional. Tadi sebagai peran kepala sekolah itu dia ada di pintu gerbang, menerima siapa saja yang mengantar anak-anak ini ke sekolah. Dan saya rasa ini malah sebetulnya juga kadang terbalik ya. Kadang kepala sekolah duduk manis di kantor, yang di depan adalah satpam. Saya rasa ini sesuatu yang baru yang bisa diterapkan di sekolah. Kemudian yang kedua, memang benar bahwa kita itu belajar tentang multikultur, budaya anak-anak. Tetapi kita juga memahami bahwa sekolah-sekolah Katolik itu siapa terbesar dari customer kita. Ya, saya rasa kita bisa menjawab. Nah, bagaimana dengan tuntutan mereka yang sekarang ini yang menjadi kompetitor utama memang benar-benar itu sekolah-sekolah multi nasional plus ya, atau yang kelas-kelas bilingual. Apakah ini bisa menjadi bagaimana pencerahan untuk sekolah Katolik? Terima kasih, itu Pak. Baik, terima kasih Suster Ines. Suster. Pak Markus, Ya. bisa dibantu? Silakan pertanyaan Suster, silakan. Ya, tadi Suster kan menanyakan daya saing begitu Suster ya. Bagaimana supaya bisa bersaing dengan cara, konteksnya di sini adalah pelayanan. Maka kita kembali lagi Suster ya, dan Bapak Ibu semuanya, bahwa kepuasan, faktor kepuasan customer atau kepuasan orang tua itu adalah biasanya seringkali kepuasannya secara rasional dianggap cukup ya, misalnya kalau pendidikannya sudah bagus, tapi yang seringkali menimbulkan kekecewaan adalah faktor kepuasan emosional. Emosional seperti yang diceritakan oleh Mas Tony tadi. Jadi
ada kepala sekolah yang melayani di depan kelas itu secara emosional appreciate ya orang tua. Nah, begitu. Jadi kalau kita dari sekolah Katolik untuk meningkatkan daya saing, salah satunya dari sisi pelayanan. Pelayanan prima seperti apa? Pelayanan yang membuat customer puas ya atau bangga. Ya. Nanti akan saya juga contoh cuplikan ya. Bagaimana seorang guru itu bisa melayani siswa sehingga siswa itu nyaman, happy, senang mengajar. Itu pelayanan juga ya, guru kepada siswa. Ya, seringkali guru memberikan PR ya yang cukup banyak seperti cerita yang tadi, guru yang kadang punya masalah di rumah ini Mas Tony ya. Ternyata terbawa pada saat ngajar membentak siswa yang salah sedikit gitu saja. Kemudian terhadap orang tua juga. Kadang-kadang karena sibuknya guru menjawab WA dari orang tua itu secara singkat sehingga terlihat ini kok dianggapnya kurang sopan atau kurang etis gitu. Padahal maksud guru nggak seperti itu. Ini adalah menyangkut faktor pelayanan, Suster ya. Faktor pelayanan nanti lebih detail Mas Tony akan menceritakan pelayanan-pelayanan seperti apa yang membuat orang tua ya dan siswa ini menjadi happy. Itu yang ya targetnya adalah delight atau happy kepada customer kita. Begitu Mas Tony menurut saya. Iya, betul Pak Markus. Saya tambahkan ya Suster Ines. Jadi kata kuncinya adalah market segment ya. Tiap sekolah punya segmen pasar tersendiri. Kita fokus kepada anak didik kita, orang tua, berikan apa yang kita bisa berikan. Senyum, salam, sapa, dan kerendahan hati. Tadi salah satu peserta menulis ya. Itu pasti bisa. Pak Markus, ada 3 lagi yang raise hand. Silahkan. Ya, baik. Begitu Suster Ines bisa Terima kasih menjawab. Bapak. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Berikutnya ya. Ini mungkin kita batasi sampai 9.30 ya Mas Tony ya. Betul, silahkan. Silakan Ibu Rina ya, sesuai urutan. Nanti setelah itu Ibu Elizabeth. Silakan Ibu Rina dengan singkat, jelas disampaikan. Oke, terima kasih Bapak Markus atas kesempatannya. Terima kasih Bapak Tony Saljono. Oke, saya adalah konsultan pendidikan khusus yang memang sedang diperbantukan untuk membangun sebuah sekolah inklusi di daerah Cikupa, Tangerang. Gitu. Dan ini menarik sekali seminar workshop ini. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah apa saja yang harus dilakukan oleh sekolah inklusi untuk agar bisa memberikan service excellent yang bagus kepada orang tua murid, agar orang tua murid merasa mempunyai sense of belonging kepada sekolah inklusi kami gitu. Apakah bisa diterapkan dengan hal yang sama seperti di sekolah-sekolah reguler ataupun ada trik-trik yang lain yang bisa kami lakukan gitu. Terus yang kedua, pertanyaan kami adalah mengenai apakah yang harus kami lakukan untuk bisa bersaing dengan sekolah-sekolah inklusi lain gitu untuk mendapatkan untuk apakah kami harus menerapkan kembali lagi menerapkan service excellent yang sama seperti di sekolah reguler ataukah ada hal-hal yang kami akan harus persiapkan mengenai fasilitas ataupun sarana prasarana untuk bisa meningkatkan sekolah kami tersebut gitu. Terima kasih. Iya. Pertanyaannya adalah tentang sekolah inklusi. Ibu Rina bisa ceritakan sedikit ciri khas sekolah Anda? Baik. Ciri khas sekolah kami itu adalah sekolah yang memberikan pelayanan yang total kepada anak kebutuhan khusus sesuai dengan beberapa kebutuhannya gitu. Jadi kami juga di situ adalah kami menerapkan semacam ada 2 hal yang menjadi tujuan kami adalah untuk membantu anak-anak kebutuhan khusus nantinya untuk membuat life plan sendiri. Pertama life plan sendiri dan yang kedua adalah kita juga menerapkan art terapi yang dimana di tempat lain itu tidak diterapkan. Jadi diterapkan di tempat kami art terapi yang memang tidak hanya melakukan art terapi tapi ke semua skill juga distimulasi gitu. Terima kasih. Bu Rina, maksudnya
kebutuhan khusus itu apakah mereka mengalami disabilitas dalam Mereka bidang apa? Mereka kebetulan kami lebih fokusnya hanya disabilitas yang untuk ada 2, yaitu yang mental, yang seperti anak mengalami hambatan mental, kemudian seperti autis, kemudian seperti ADHD, ADD gifted, dan juga satu lagi adalah intelektual yang seperti disleksia, terus kemudian anak-anak dengan hambatan belajar semacam itu. Kalau yang gangguan yang untuk hambatan kayak macam fisik itu kami kebetulan belum bisa terima. Jadi lebih ke mental dan intelektual. Baik, terima kasih Bu Rina. Pak Markus. Baik, silakan Mas Tony. Ibu Rina mungkin dimatikan dulu mic-nya. Nah, Pak, ini menarik. Sekolah untuk anak berkebutuhan khusus memang tidak dibahas secara khusus. Bu Rina, mic-nya sudah dimatikan. Ada bising. Oke. Bapak Ibu, ini juga menjadi perhatian kita sebagai pendidik, ya, bagaimana melayani anak-anak kebutuhan khusus. Kebetulan saudara saya menjadi kepala sekolah di YPAC. YPAC, Yayasan Penderita Anak Cacat, yang punya program-program luar biasa sehingga anak-anak tadi yang mental, autis, AD, dan lain-lain itu ditolong. Maka salah satu saran kami adalah studi banding ya Bu Rina ke lembaga yang sudah lebih lama berdiri, lihat kurikulumnya, bagaimana kepala sekolah mendidik guru-gurunya, mereka dikirim kemana atau siapa yang mereka undang sebagai expertise ya, itu dari kami. Pak Markus bisa tolong ditambahkan? Oh ya, baik Mas Tony dan Bu Rina dan suster Bapak Ibu. Kebetulan anak saya juga mengalami speech delay ya. Jadi umur 2 tahun belum bisa bicara, kita 3 tahun ya, hampir 4 tahun kita bawa ke sekolah terapi. Ya, seperti itu. Dan ternyata memang seringkali yang dibutuhkan adalah bagaimana masing-masing orang tua itu membawa problem anaknya ya, sehingga sekolah mesti memperhatikan problem mereka. Maka itu pentingnya buku komunikasi. Bukan hanya buku komunikasi dijelaskan anaknya proses setiap harinya, tapi juga disapa secara personal. Bagaimana perkembangan putra-putri mereka. Itu sentuhan yang bisa secara konsisten terus-menerus, maka orang tua ngerasa anaknya benar-benar diperhatikan di sekolah di situ. Itu memang berbeda dengan sekolah yang reguler. Jadi sekolah yang model inklusi seperti ini perlu orang tua melakukan pendekatan secara personal dan itu kami rasakan ya di waktu menyekolah anak kami sehingga umur hampir 4 tahun sudah mulai akhirnya perkembangannya bagus, bicara lancar. Begitu Pak Tony pengalaman saya. Jadi kata kuncinya adalah case by case, memahami situasi kondisi anak, tidak memperlakukan anak sama dengan yang lain, maka sekolah anak berkebutuhan khusus itu memang spesifik ya penanganannya. Mereka benar-benar individu dan butuh kesabaran yang luar biasa ya. Salut pada Ibu, Bapak yang bidang ini. Berikutnya Pak Markus. Baik, terima kasih Bu Rina. Ini masih ada waktu 7 menit. Silakan. Boleh. Ya, Ibu Elizabeth. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Kami dari SMP Cinta Rakyat 3, Jalan Kain Batik, Pematang Siantar, Sumatera Utara, Pak Tony. Horas. Horas, iya. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Saya jujur saja, ya cemburu. Bapak tadi memaparkan semua luar negeri segala macam. Saya ingin Pak untuk Kota Siantar di branding, terutama untuk sekolah-sekolah memang ya yang sekarang berpacu. Nah, ketepatan sekolah saya memang dikelilingi oleh berbagai macam sekolah yang gratis. Jujur saja Pak, baik swasta maupun negeri. Ya, memang ya sungguh-sungguh memang kita harus gerak cepat Pak. Elizabeth, langsung pertanyaannya. Iya, yang mau saya tanyakan Pak, sekarang kan ngetren berkolaborasi, mengubah mindset Pak untuk mendapatkan produk yang lebih atau
output yang lebih berkualitas. Yang mau saya tanyakan Pak, bagaimana atau metode apa yang harus kami temukan sehingga perpaduan kolaborasi dan pengubahan mindset bisa cepat disatukan sehingga melahirkan output dan outcomes yang lebih baik. Terima kasih Pak. Baik. Ya. Bisa dibantu Pak Markus. Ini lebih ke branding marketing ya. Silahkan. Ya, saya ngelihat dari sisi pelayanan ya, karena konteksnya ini pelayanan. Jadi kiat dan cara untuk mengenalkan sekolah untuk punya daya saing itu yang pertama dari sisi pelayanan servis adalah personal brandingnya kepada para gurunya ya, terutama karena itu menyangkut pelayanan. Jadi mesti di-upgrade seperti yang disampaikan Mas Tony tadi, kesiapan SDM ya Mas Tony ya, gitu ya. Nah, Betul. kesiapan SDM-nya. Jadi kepala sekolah mesti mempetakan dulu, menilai dulu, mengukur apakah kompetensi SDM-nya ini sudah memenuhi syarat untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Ya harus secara jujur. Kalau memang perlu ditingkatkan, ya berarti ya memang perlu pelatihan yang sesuai karena menyangkut mindset, bukan hanya teknik ya, tapi hati ya. Dengan sentuhan hati tadi Mas Tony ya, bagaimana seperti kepala sekolah itu mau menyapa, wakil kepala sekolah mau membuang sampah, merapikan itu kalau tidak dari hatinya, maka itu menjadi beban nantinya. Jadi tidak bisa konsisten. Nah, kalau konteks saya dari sisi pelayanan seperti itu Mas Tony. Silakan Mas Tony ditambahkan. Saya tambahkan, Bu Elizabeth, hal yang sama dihadapi oleh dunia pariwisata ya Pak Markus. Ya. Kalau kemarin kami ke Nusa Dua, itu ada 20 bintang 5. Semuanya bagus. Ada ratusan bintang 4, bintang 3. Nah, sebulan sekali para pimpinan itu duduk bersama, ngopi, tukar pengalaman ya Pak Markus. Kemudian para HRD, training manager itu studi banding. Jadi pertama kita harus tahu siapa kompetitor mereka, kelebihan mereka. Tapi kedua, Pak Markus, kita harus fokus ke dalam ya Pak Markus. Ya. Siapa tim kita, kompetensi yang mereka butuhkan. Jadi energi kita lebih ke sana. Ya, sehingga siapapun yang datang ke sekolah kita terpesona. Oh, sekolah kita unik, ramah, hangat, beda. Nah, ini dia ya. Silahkan Ibu Elizabeth bisa dicoba. Terima kasih Pak Markus. Bisa menjawab Bu Elizabeth? Terima kasih Pak. Wah, baik Bu Elizabeth. Masih ada sedikit waktu Mas Tony ya. Boleh? Kita mengizinkan Suster Yeni. Suster Yeni Simamora. Silakan Suster. Suster. Mungkin pertanyaan saya hampir sama dengan Ibu Elizabeth. Saya dari SD Panti Budaya Kisaran, Provinsi Sumatera Utara, Medan, Pak. Begini Pak, mengenai pelayanan di sekolah itu, secara pribadi saya sudah berusaha melakukan pelayanan yang maksimal begitu. Bagaimana kita memuaskan, menyenangkan orang tua, siswa, bahkan guru pegawai dengan cara kita sendiri semampunya kita lakukan. Termasuk itu bagaimana kita menyapa orang tua, siswa setiap hari kita berdiri di gerbang sekolah menyambut siswa, juga guru dan orang tua, tamu-tamu lainnya. Kebersihan juga kita buat semaksimal mungkin. Tidak tanggung-tanggung. Tapi Pak, pengalaman saya begini, pada saat khususnya pada saat penerimaan murid baru, kita sudah katakan berbuat yang terbaik begitu ya, pelayanan yang maksimal tadi.
Namun pengalaman saya setiap penerimaan murid ini dengan trik yang begitu maksimal kita buat, tapi kenyataannya dalam PPDB itu selalu membutuhkan waktu yang cukup lama. Artinya kita sudah buat pengumuman memulai penerimaan murid baru, tapi tidak langsung siswa kita itu full atau penuh begitu. Nah, saya bertanya-tanya, di mana kira-kira kelemahannya ini? Begitu Pak Markus. Di mana kira-kira kekurangannya dari kami sebagai SDM di SD Panti Budaya ini, begitu. Maka pertanyaan saya Pak Tony dan Pak Markus, kira-kira di mana kelemahan kami? Apa kira-kira kiat atau trik yang mujarab yang bisa kami ambil supaya setiap PPDB ini tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Artinya bisa cepat orang tua mendaftarkan anak-anaknya. Begitu Pak Tony dan Pak Markus. Terima kasih. Terima kasih. Pak Markus silahkan, nanti saya menyusul. Ya. Baik. Kalau dari sisi yang saya lihat, Bu, Suster bisa di-mute dulu, Suster, supaya tidak menggema. Oke. Baik, lihat dari apa yang Suster Yeni ceritakan, itu kan berarti menyangkut daya tarik sekolah ya, Suster ya. Jadi pada saat pengumuman dibuka, kok belum banyak yang daftar. Ada analisa kita adalah melihat bahwa ternyata kalau orang tua memilih sekolah itu mereka punya juga kriteria-kriteria, Suster, ya. Kriterianya cari yang kualitas pembelajarannya bagus, cari yang sudah dikenal, cari yang pendidikan karakternya bagus, cari yang punya keunggulan yang sesuai harapan orang tua. Ada banyak kriteria, Suster ya. Nah, bisa jadi sekolah kita tidak masuk kriterianya orang tua tadi, sekolahnya ya, bisa jadi. Sehingga tidak menjadi pilihan utama dari orang tua tadi. Nah, berarti kelemahannya di mana ini? Ya, salah satunya adalah seperti yang disampaikan Mas Tony tadi. Siapa? Kenali dulu siapa target segmen kita, ya, target orang tua kita. Maka perlu ditanya harapan mereka apa. Nah, begitu ya, Suster ya. Jadi kalau perlu ya wawancara langsung ke orang tua, bisa juga secara survei gitu ya, menanyakan harapan mereka apa. Oh, cari sekolah yang anaknya life skill ya. Seperti tadi SIS, cari sekolah yang supaya bisa keluar negeri, nggak perlu matrikulasi. Nah, akhirnya itu kurikulum internasional untuk segmen ke atas gitu ya. Tapi kalau sekolah Suster segmennya siapa? Nah, selama Suster bisa memenuhi harapan orang tua tadi, ya, maka bisa menjadi pilihan utama sekolah Suster ya, orang tua tadi. Nah, itu adalah yang perlu kita cari, Suster. Kita cari. Jadi kita tidak bisa membuka pendaftaran kemudian menunggu sampai berharap orang tua mendaftarkan anaknya. Tapi bisakah kita memenuhi harapan mereka? Masuk kriteria mereka sekolah kita, Suster. Dan untuk itu memang perlu dilakukan target segmen tadi supaya kita mengenali mereka. Saat kita sudah mengenal mereka, maka keunggulan-keunggulan sekolah kita apakah bisa menjawab apa yang menjadi keinginan orang tua. Kalau itu menjawab, Suster, maka saya yakin sekolah Suster bisa menjadi pilihan para orang tua. Itu sih, Suster, dari pertanyaan Suster, analisa saya dan jawaban saya. Silakan Mas Tony menambahkan. Sedikit tambahan. Ya. Kita salut pada suster yang sudah all out, ya, peduli. Namun pertanyaannya, kenapa pada saat pendaftaran kok lambat, sulit, ya? Oke, betul, Pak Markus. Kata kuncinya adalah segmentasi. Saya ingin menggunakan kata edukasi. Kita bisa mentraining karyawan dan guru, ya Pak Markus. Tapi kita tidak bisa mentraining orang tua. Yang bisa dilakukan adalah edukasi. Nah, kalau Suster ada program-program yang menarik,
sejauh mana sudah di-share lewat YouTube, social media, kegiatan-kegiatan siswa-siswi, sehingga orang tua tahu, oh ini sekolah fokus pada character building, prestasi, kreativitas. Jadi kita melakukan promosi sepanjang tahun. Namun mendekati hari H, kita juga harus lebih gencar. Mungkin ngajak orang tua ngopi, ngeteh ya Pak Markus, berbincang-bincang. Kami di hotel juga sesekali mengundang tamu yang sering datang, yang menginap lama untuk ngeteh, dan ternyata mereka ada banyak masukan, harapan, plus koreksi terhadap kita. Oh, yang kita anggap sudah bagus, tamu tidak suka. Contohnya ini ya Bapak Ibu, maaf ya, orang asing sering tidak senang melihat karyawan Indonesia itu begini, ngupil. Saya kaget. Oh, kita sering tidak sadar ngupil, orang asing tahu. Berarti kita harus koreksi ke dalam, ini ada sesuatu yang kurang ya. Nah, itu dia. Mari kita koreksi diri terus-menerus. Terima kasih Pak Markus. Bagaimana, Suster? Sudah ada gambaran jawaban dari pertanyaan Suster? Open mic, silakan, Suster. Mic-nya masih off, Suster. Silakan. Mengenai bagaimana kita mempromosikan sekolah, baik dari segi akademiknya, prestasi yang diperoleh oleh siswa lewat media sosial, kita sudah lakukan itu, Pak. Nah, itu udah lakukan. Lalu kegiatan-kegiatan ekstra yang kita lakukan di sekolah itu juga kita expose baik melalui media sosial, juga dengan membuat spanduk-spanduk di depan sekolah. Kita paparkan itu. Tapi saya seperti merasa kurang puas begitu Pak ya. Memang saya sini belum sampai 1 tahun. Di tempat sebelumnya memang tidak begitu masalah. Tapi yang saya hadapi di sini sekarang. Itulah renungan saya sekaligus pertanyaan, di manakah titik kelemahannya? Apa trik yang bisa kami buat? Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Suster ya. Kita catat ya Pak Markus. Baik, masukan Suster. yang bagus. Silahkan. Terima kasih Pak. Baik, Suster. Boleh kita break Pak Markus? Ya, kita sudah lewat 7 menit. Bapak Ibu, Suster, mohon maaf kita break dulu ya. Nanti silakan ada waktu tanya jawab lagi, kita akan beri waktu ya. Waktu sudah habis untuk sesi pertama. Begitu Mas Tony ya, kita break dulu. Betul, silahkan tulis di chat kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Nanti kita akan mulai lagi 9.40, berarti kita 9.50 ya, kita mulai. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan kolom chat nanti akan dibaca dan dijawab oleh pembicara kita siang ini. Ya, kita break sejenak. Silakan mau ke belakang, mau minum, santai saja. Asal tidak perlu keluar dari Zoom ya, nanti masuknya akan kesulitan. Baik, silakan Mas Tony, kita istirahat dulu. Dan Bapak Ibu, Suster, silakan.
Dek, bangun, Dek. Tidurnya di mana? Kok di sini?